Saya percaya kalian semua yang klik video ini tentu aja lagi cari gadget dengan harga sejutaan kan? Nah, pas banget nih, karena kali ini saya bakal bahas dua produk terbaru dari Xiaomi yang menariknya no debat. Penasaran? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di kedua tangan saya sekarang ini udah ada produk terbarunya Xiaomi ya. Yang kiri ini adalah Redmi A5 dan yang di kanan saya ini adalah Redmi Pad SI 8,7. Untuk keduanya sama-sama dibanderol dengan harga sejutaan ya. Untuk Redmi A5 dengan opsi RAM 4 per 128 GB-nya dijual dengan harga 1,199 juta, dan untuk Redmi Pad SI 8,7 ini dengan opsi RAM 4 per 128 GB-nya dijual dengan harga 1,599 juta. Oke, saya mulai dari Redmi A5-nya dulu ya. Secara desain, sejauh ini menurut saya smartphone di range harga segini yang looks-nya kelihatan mewah itu ya Redmi A5 ini. Mungkin kalau dilihat dari looks depan layarnya, kelihatannya biasa aja ya, kayak smartphone sejutaan kebanyakan. Tapi kalau dilihat dari looks desain back covernya, Redmi A5 ini menurut saya jauh kelihatan lebih berkelasnya guys. Finishing matte yang aman dari bercak sidik jari, housing kamera dengan list goldnya juga kelihatan simple tapi mewah, dan untuk ukuran smartphone sejutaan, feel di genggamnya itu berasa solid ya, bahkan termasuk smartphone yang tipis dan juga ringan untuk ukuran sebuah smartphone yang membawa kapasitas baterai jumbo sebesar 5200 mAh. Tapi ya kalau semisal kalian kurang sreg sama opsi warna sandy gold kayak yang lagi kita bahas ini, tenang aja ya, karena masih disediain opsi warna lainnya yaitu light green dan juga midnight black-nya. Ya, so far sih kalau ngomongin soal desain ya, Redmi A5 ini bisa saya bilang juara di kelasnya. Apalagi kalau kalian tahu, kalau Redmi A5 ini selain masih disediain port jack audio 3,5 mm dan juga fitur keamanan sensor sidik jari di samping kanannya sini, yang mana ini juga hal yang bisa dibilang jarang ya, bisa kalian dapetin di smartphone dengan harga segini. Untuk slot SIM tray-nya juga dikasih yang triple slot. Kalau soal layar, menariknya ya walaupun resolusi yang dipakai masih sebatas SD Plus aja, tapi untuk refresh rate-nya ini udah bisa up to 120 Hz loh. Ya kalau sekedar dipakai untuk scroll-scroll sosmed, streaming YouTube, atau balesin chat pelanggan via WhatsApp, kualitas layarnya udah termasuk yang nyaman ya, responsif, dan masih bisa kasih visual warna yang sedap dipandang. Apalagi kan ukuran layarnya juga lega ya, 6,88 inci, jadi lebih puas aja gitu rasanya buat lakuin banyak aktivitas di layar Redmi A5 ini. Oke, kalau ngomongin soal performa ya, untuk ukuran smartphone 1,1 jutaan, Redmi A5 ini bisa dibilang udah yang cukup ya. Lihat aja nih, dari hasil pengujian AnTuTu Benchmark-nya, bisa hasilin skor di angka 266 ribuan. Ya, dari pengalaman saya pakai kemarin, so far sih aman-aman aja ya. Intinya ya, HP ini bisa jadi pilihan yang oke kalau kebutuhan kalian cenderung untuk dipakai sebagai alat produktivitas harian dengan sesekali ngegame kayak game Mobile Legends atau PUBG Mobile gitu. Oh ya, soal software, Redmi A5 ini pakai sistem Android 15 Go Edition yang terkenal ringan ya. Jadi saya rasa cukup wajar kalau selama saya cobain kemarin, experience-nya itu bisa terbilang cukup smooth. Ya, lagi-lagi saya ngerasa kalau apa yang ditawarin Redmi A5 ini dengan harga 1,1 jutaannya udah termasuk yang mewah ya. Apalagi kalau bahas soal kamera utama 32 megapikselnya, yang buat saya untuk ukuran smartphone 1 jutaan, hasilnya udah cukup menarik buat dilihat ya. Dari demikian saya kelihatan luas, saturasi warnanya juga kelihatan oke, nggak pucet. Dan yang bikin kaget sih waktu lihat hasil jepretan mode potretnya ini ya, karena ternyata masih bisa kasih efek bokeh yang cukup rapi. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi A5-nya guys, yang saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 1080p 30 fps. Ini sayang banget ya, cuacanya lagi mendung, tapi kalau kalian lihat sebetulnya secara dynamic range dia masih kelihatan lumayan luas ya. Tuh, detail awannya masih kelihatan cukup kelihatan gitu, dan untuk daun-daunnya juga masih kelihatan warna hijau, jadi nggak gelap gitu. Ya kalau soal stabilisasi gambar, saya rasa untuk smartphone sejutaan ya nggak usah dikomplain lah ya, pastinya masih kelihatan getar-getar. Tapi paling nggak kalau dari pewarnaan ini masih cukup kelihatan oke ya, jadi nggak kelihatan pucat gitu. Nah, sekarang saya coba pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam di resolusi yang sama yaitu 1080p 30 fps untuk maksimalnya,
Dan beginilah untuk kualitas perekaman videonya. Jujur memang secara ketajaman gambar tentu aja jauh lebih tajam yang lensa kamera utamanya ya. Tapi ya udah cukup oke lah kalau kalian mau pakai ya buat dokumentasi kegiatan kalian harian, ini masih kelihatan hasil masih enak dilihat gitu. Tapi ya untuk smartphone sejutaan lagi-lagi ekspektasi kalian nggak perlu tinggi-tinggi ya. Segini aja untuk gambarnya udah kelihatan cukup. Tapi untuk perekaman audio mikrofonnya gimana menurut kalian? Apakah terdengar cukup jelas atau enggak? Bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekarang kita lanjut buat bahas Redmi Pad SE 8,7 ini. Guys, jujur ya, ini tuh untuk pertama kalinya loh buat saya nyobain tablet yang harganya sejutaan, tapi feel waktu dipakai itu nyaman banget. Pertama dari segi desain, mungkin secara looks tablet ini kelihatan biasa aja ya, tapi pas dipegang, feel-nya bener-bener nyaman banget. Compact dan waktu dipegang pakai satu tangan gini nggak berasa berat ya untuk sebuah tablet. Finishing body belakangnya yang dibuat bertekstur juga bikin gak licin waktu digenggam ya, dan udah tentu aman dari yang namanya bercak sidik jari. Untuk opsi warna ini ada 3 juga ya, ada Aurora Green, Graphite Grey, dan juga Sky Blue kayak yang lagi kita bahas saat ini. Ya enaknya punya tablet yang form factornya itu compact dan gak berat kayak gini tuh bisa bikin banyak orang iri ya, karena kalau mau dibawa kemana-mana kitanya nggak ngerasa capek dan cukup dimasukin ke kelas B kayak gini aja, udah sesimpel itu. Layar 8,7 inch iCar display-nya juga bikin betah ngelakuin banyak hal ya, kayak streaming Netflix, atau mungkin mau baca resep masakan, atau bisa juga misalnya mau dipakai sama anaknya atau adiknya sebagai alat bantu belajar buka-buka e-book atau Google Classroom. Ini sih pas banget ya, jadi nggak cepet capek gitu matanya. Layarnya juga udah support refresh rate sampai 90Hz ya, berasa smooth pas dipakai untuk scroll-scroll timeline YouTube, dan cukup responsif juga kalau mau dipakai untuk ngegame. Nah, kalau ngomongin soal performa guys, jujur ya, awalnya saya sempat skeptis ya sama chipset MediaTek Helio G85-nya. Tapi pas waktu saya cobain sendiri tabletnya selama hampir 2 minggu, surprisingly performanya beneran bikin kaget guys. Bahkan bisa melampaui ekspektasi awal saya soal tablet sejutaan terbarunya Xiaomi ini. Dilihat dari skor Antutu benchmarknya, masih bisa dapetin hasil yang cukup tinggi ya, yaitu di angka 271 ribuan. Dipakai untuk multitasking, scroll-scroll sosmed, ini mah udah aman dan nyaman ya. Bahkan kalau mau diajak buat ngegame pun, saya rasa kalian bakal dibikin betah sih. Buat gambaran aja, waktu saya coba pakai tablet ini buat push rank game Mobile Legends sebanyak 5 match berturut, saya masih bisa dapetin rata-rata FPS yang stabil di angka 58 FPS. Mainin game PUBG Mobile juga masih bisa dapetin settingan grafis smooth ultranya ya, dan rata-rata FPS yang bisa saya dapet ada di angka 39 FPS. Oh ya, untuk software, Redmi Pad SE 8,7 ini udah dioptimize pakai tampilan UI HyperOS versi 1.0.3 ya, dan so far selama pakai saya belum nemu tuh yang namanya iklan. Bahkan pas saya buka aplikasi bawaan tempat biasanya iklan nongol kayak Mi Video, File Manager, Mi Browser, semuanya itu aman. Untuk aplikasi bloatware-nya juga terpantau sedikit banget ya, jadi aman aja nih untuk memori penyimpanannya. Sebetulnya kalian juga nggak perlu khawatir sih ya guys, karena biarpun slot SIM tray-nya itu nggak nyediain slot untuk kartu SIM card karena tablet ini memang Wi-Fi only, tapi masih disediain slot untuk memori tambahannya ya, bahkan up to 2 TB. Ya, kalau kalian butuh device yang layarnya lega untuk kebutuhan entertainment dan kalau ngegame juga cuma buat ngilangin suntuk gitu, Redmi Pad SE 8,7 ini saya rasa bisa jadi opsi terbaik buat dibeli sih. Udahnya baterainya gede 6650 mAh yang dari pengalaman saya kemarin bisa awet sampai 2 harian, support fast charging 18 watt juga, dan untuk speakernya juga udah dual speaker Dolby Atmos ya. Jadi udah enak banget lah buat dipakai dengerin musik, kajian, atau mungkin nikmatin film. Atau kalau kalian mau dapetin staging audio yang lebih luas dan lebih detail, bisa coba nih pakai earphone-nya ya, karena tablet ini udah nyediain port jack audio 3,5 mm. Nah, kalau soal kamera, tablet ini tuh udah dibekali 2 buah lensa kamera ya, 8 megapiksel di bagian belakang bodinya dan 5 megapiksel untuk lensa kamera selfie-nya. Buat hasilnya, ya menurut saya ini masih oke lah ya kalau buat dipakai untuk video call atau meeting online gitu. Oke, jadi guys, itulah tadi ya 2 gadget terjangkau dari Redmi yang menurut saya menariknya no debat. Mungkin kalau kalian punya budget lebih, saran dari saya sih kalian ambil aja keduanya ini ya. Karena siapa tahu aja nih, kedua produk terbaru dari Redmi ini bisa jadi kombinasi smartphone dan tablet 1 jutaan dengan fitur paling lengkap yang belum pernah kalian punya.
Tapi kalau kalian mau pilih salah satu aja, ya nggak apa-apa juga guys. Tapi seperti biasa nih, kalian bisa cek showcase produk yang ada di pojok sini, atau kalian juga bisa langsung aja cek untuk link pembeliannya yang pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Well, mungkin cukup segitu aja ya guys untuk video review kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk bantu juga share ke teman-teman kalian, barangkali video review kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya guys di video review yang berikutnya.